Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang reasuransi dan data kaful. Kami yang beranggotakan Cindy Fatma Yunitasari NIM 051, Putri Widayanti NIM 066, dan saya sendiri Atika Sari Ilianawati NIM 079. Reasuransi dan reta kaful terdiri dari 6 poin. Yang pertama, pengertian reasuransi dan reta kaful. Yang kedua, tujuan reasuransi dan reta kaful. Yang ketiga, prinsip reasuransi dan reta kaful. Yang keempat, metode reasuransi dan reta kaful. Yang kelima, resiko reasuransi dan reta kaful. Yang keenam, perkembangan reasuransi dan reta kaful. Pengertian reasuransi dan reta kaful. Reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan resiko ketidakmampuan finansial kepada perusahaan lain. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Sedangkan reta kaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung, di mana ada proses suka sama suka, resiko dan persyaratan yang saling ditetapkan dalam akad. Tujuan reasuransi dan reta kaful. Tujuan reasuransi syariah dengan reasuransi konvensional itu sama, yaitu mengurangi atau memperkecil risiko yang diterima perusahaan asuransi dengan mengalihkan seluruh atau sebagian risiko itu kepada perusahaan reasuransi sebagai penanggung lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip reasuransi dan prinsip reta kaful. Yang pertama ada prinsip reasuransi, yaitu prinsip itikat baik. Yang kedua ada prinsip indemnitas. Yang ketiga ada prinsip kepentingan berasuransi. Yang keempat ada prinsip subrogasi. Yang kelima ada prinsip kontribusi. Dan yang terakhir ada prinsip senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya prinsip reta kaful. Dalam reasuransi syariah atau reta kaful diterapkan prinsip tabaruk, yaitu tolong menolong, yang akan mendorong para peserta untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah. Sehingga perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana dari para peserta. Selanjutnya metode atau bentuk reasuransi dan reta kaful. Yang pertama ada metode atau bentuk reasuransi. Dibagi menjadi dua, yakni reasuransi fakultatif dan traktat reasuransi atau reinsurance treaty. Yang pertama ada reasuransi fakultatif, yaitu reasuransi merupakan salah satu metode reasuransi yang tertua. Bentuk dari reasuransi ini bisa digunakan untuk asuransi kebakaran dan kecelakaan. Yang kedua ada traktat reasuransi, yaitu suatu perjanjian dasar yang mengatur hubungan reasuransi antara pihak asuradur dengan pihak reasuradur secara terus-menerus sampai perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada metode atau bentuk dari reta kaful, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reasuransi proporsional dan reasuransi non-proporsional, di mana reasuransi proporsional adalah reasuransi di mana perusahaan reasuransi mengambil alih risiko klaim secara proporsional berdasarkan klaimnya. Yang kedua, reasuransi non-proporsional. Biasanya perusahaan reasuransi akan menanggung klaim di atas batas maksimal yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu resiko reasuransi dan reta kaful. Yang pertama, retensi resiko yang terencana, yaitu retensi resiko ini terjadi secara sadar dan sengaja dilakukan oleh kontraktor untuk mengenali atau mengidentifikasi resiko dengan strategi yang terjadi resiko dapat ditahan dengan berbagai cara yang tergantung pada filosofi kebutuhan khusus dan juga kapabilitas finansial di kontraktor itu sendiri. Yang kedua yaitu retensi resiko yang tidak terencana. Maksudnya, retensi ini dapat terjadi ketika kontraktor tidak mengenali atau mengidentifikasi keberadaan dari suatu resiko dan selain itu bisa dilakukan dengan cara tidak sadar
akan mengkonsumsi kerugian yang akan muncul. Yang selanjutnya yaitu retakaful. Resiko reasuransi retakaful adalah keadaannya tidak pasti. Ketika suatu hal yang tidak diinginkan oleh suatu keadaan dan menimbulkan suatu kerugian, maka resiko sendiri merupakan sebuah objek jualan perusahaan asuransi. Ada beberapa klasifikasi resiko, yaitu antara lain resiko murni. Maksudnya resiko murni yaitu resiko yang apabila terjadi akan menyebabkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menyebabkan kerugian. Yang kedua yaitu resiko spekulasi. Maksudnya resiko ini bisa jadi benar-benar akan terjadi. Yang ketiga yaitu resiko khusus. Di dalam resiko khusus ini penyebabnya hanya berpengaruh dari lingkungan, yaitu dari kuantitas maupun kuantitas. Yang keempat yaitu fundamental. Resiko ini sangat luas dan bisa terjadi akibat dari pemerintah. Yang kelima, yang terakhir yaitu resiko individu. Resiko ini bisa disebabkan karena faktor kehidupan sehari-hari. Slide yang selanjutnya yaitu perkembangan reasuransi dan retakaful. Di dalam perkembangan reasuransi syariah di Indonesia ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, yang mulai ditandai dengan penambahan beberapa perusahaan reasuransi baik dari segi nasional maupun internasional atau ASEAN. Untuk mendukung dan membantu mekanisme dari kegiatan oleh transfer of risk dari perusahaan asuransi syariah. Yang kedua yaitu perkembangan reasuransi didukung oleh asuransi syariah, dan perkembangan asuransi syariah didukung oleh beberapa ketentuan regulasi yang menjamin kapasitas hukum kegiatan asuransi. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia didukung oleh DSN pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa nomor 21/DSN MUI /10/2001 menjelaskan tentang pedoman umum asuransi syariah. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 12 meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.